Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua rahmat, kesempatan dan juga kesehatan pada malam hari ini sehingga dapat mengikuti acara diklat online pembuatan media pembelajaran berbasis virtual 3D. Nah, pada malam hari ini kita nanti akan fokus untuk membuat lab virtual atau museum virtual, bahkan perpustakaan virtual, seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan dibimbing oleh narasumber kita, yaitu Bapak Agung Ade Yulianto, selaku dari CEO Mahardika Indonesia. Kemudian nanti Bapak Ibu juga kita akan ada aplikasi yang akan diinstal di handphone. Nah, untuk hari ini kita fokusnya di laptop saja Bapak Ibu. Nah, barangkali nanti Bapak Ibu agak kebingungan ya, karena Zoom pakai laptop, kemudian praktek juga pakai laptop, boleh Zoom-nya lewat handphone, kemudian prakteknya lewat laptop, seperti itu. Nah, kemudian kita lebih kurang pelaksanaannya nanti ada 3 hari ya Bapak Ibu ya, dari tanggal 2, dimulai dari malam ini, hingga nanti 2 hari ke depan, tanggal 2, 3, dan 4, berakhirnya pada hari Sabtu malam, yaitu malam Minggu. Oke, silahkan. Nah, untuk itu kita persilakan langsung kepada narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Agung Ade Yulianto. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Suara terdengar jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ini malam-malam kita belajar bersama berkaitan dengan ya kita menambah ilmu, keterampilan kita, skill kita biar termanfaatkan di sekolah kita masing-masing. Nah, malam hari ini kita akan belajar berkaitan dengan bagaimana membuat media pembelajaran berbasis virtual. Jadi nanti harapannya Anda punya virtual sendiri yang nantinya virtual itu bisa dimasuki oleh anak-anak kita menggunakan handphone atau laptop. Jadi misal sederhananya seperti ini. Jadi kita punya misalnya virtualnya adalah Monumen Nasional Monas. Nah, itu kita desain lalu kita sebagai guru mengajak anak-anak untuk datang ke Monas itu menggunakan handphone, menggunakan laptop, atau bahkan nanti ada namanya VR box atau Oculus yang bisa dimanfaatkan sehingga anak-anak berasa berada di sana betulan. Nah, di sana di ruang virtual itu nanti kita bisa berbincang-bincang, berpendapat, menjelaskan apa saja bisa. Bahkan kita jelasin materi terkait mapel matematika, fisika, kimia, sejarah, semuanya bisa. Nah, kita prakteknya membuat ruang virtual itu. Nah, di website sudah disediakan, nanti kita pelan-pelan belajar membuat virtualnya. Oke, saya akan izin share screen untuk menampilkan materi saya. Kita langsung aja ya, cepat. Nah, sudah terlihatkah dengan jelas? Sudah, Pak. Saya tampilkan. Oke, seperti ini ya. Jadi pelatihan virtual 3D, jadi pembuatan media pembelajaran berbasis virtual. Nah, di sini selama 3 hari Bapak Ibu nanti diajari, bahkan Anda praktek masing-masing. Tagihan prakteknya nggak ada, yang penting Anda nanti sudah bisa membuat, itu nanti kita bisa share berbagi link, bisa dimanfaatkan oleh sekolah masing-masing.
Nah, tentu Bapak Ibu udah kenal saya, banyak yang sudah tersave nomor kontaknya ke saya. Jadi saat ini saya punya lembaga, punya perusahaan namanya Mardika Indonesia, sekaligus jadi instruktur di beberapa kota mengisi pelatihan di sekolah-sekolah berkaitan dengan pendidikan, kurikulum merdeka, tapi semua disentuh dengan teknologi yaitu multimedia, artificial intelligence. Asli saya dari Magelang di Jawa Tengah, cuman sudah lumayan lama tinggal di Kota Pekanbaru. Sama dengan Bapak Ibu, dulu saya juga di sekolah dari guru, terakhir di kepala sekolah SMP, cuman kita resign mendirikan lembaga sendiri. Nah, pelatihannya beragam nih, kita diundang di beberapa kota di Indonesia. Ada kita sudah ke Papua, ke Sorong, ke Medan, ke banyak lah. Kita sudah hampir semua kota di Indonesia, insya Allah sudah kita laksanakan pembelajaran berbasis multimedia. Nah, di sini kegiatannya beragam, baik di sekolah, di aula, di hotel, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan belajar selama 3 hari membuat media pembelajaran. Tentu Bapak Ibu sudah banyak ragam media yang selama 2-3 tahun ini Anda kerjakan, Anda buat baik PowerPoint, Canva, nanti ada augmented reality, nanti mapping dan seterusnya, ragamnya banyak. Nah, ini kan salah satu aja dari berbagai macam media. Nah, ini kita ngikuti perkembangan, teknologi juga sudah ragamnya banyak, dan alatnya ada di sekitar kita. Kita tinggal memanfaatkan saja. Bahkan anak-anak ada yang sudah punya alatnya juga. Nah, virtual 3D itu teknologi menggunakan pemodelan 3D dan grafik komputer untuk memberikan pengalaman yang mendalam serta realistis. Nah, pemodelan 3D ini digunakan untuk membuat objek atau lingkungan virtual. Jadi nanti makanya kan kayak bikin lab kimia, membuat museum, membuat perpustakaan, membuat virtual matematika. Di sana disajikan berbagai media matematika, ada videonya, ada 3D-nya, gambar berbentuk 3 dimensi, ada gambar, ada catatan atau keterangan, dan seterusnya. Ya, layaknya Anda berkunjung ke sebuah museum atau ruang pameran. Nah, kita membuat itu dan itu bisa kita buat lewat laptop, lalu anak-anak bisa berkunjung secara virtual. Di sana bisa berkumpul 30-40 orang, lalu kita bisa menjelaskan, bercakap-cakap, anak-anak bisa lari kemana-mana, melihat sesuai dengan keinginan mereka. Nah, di sini nanti efek visual, pencahayaan juga keren, bagus, dan Anda bisa berinteraksi di lingkungan itu atau objek yang ada nanti di ruangan tersebut. Nah, virtual 3D merupakan teknologi yang membuat cara berinteraksi dengan dunia digital, membuka pintu menuju pengalaman mendalam yang realistis tadi. Nah, di sini nanti intinya kita harus sudah mulai bersiap-siap memasuki dunia baru, menjelajah dimensi digital. Nah, kata kerennya dunia metaverse lah. Tapi ini yang awal dulu ya, sebelum masuk ke yang benar-benar metaverse. Nah, untuk membuat media pembelajaran berbasis virtual 3D ini, Anda saat ini boleh Zoom-nya pakai HP, lalu laptopnya untuk praktek boleh, atau dibalik juga nggak masalah.
Nah, lalu nanti ada aplikasi berbasis web. Nanti saya kasih linknya. Anda tinggal klik, lalu terbukalah webnya. Tentu internet ini juga harus bagus di tempat Anda. Nah, nanti Anda memerlukan gambar mata pelajaran. Jadi Anda mengajar di PAUD, butuh gambar apa saja, itu harus disiapkan terlebih dahulu. Nyari di Google, nah, atau nanti saya kasih link, ada jutaan gambar transparan, PNG atau yang latar belakangnya nggak ada, Anda tinggal download aja. Diangsur-angsur satu, pokoknya yang kaitannya dengan materi apa, misalnya materinya tentang bangun ruang, jenjang sekolah dasar, ya tentu Anda harus download gambar-gambar yang hubungannya dengan itu. Lalu ada yang ini jadi keren, itu namanya 3D model. Jadi sebuah gambar yang berbasis 3 dimensi. Ada sumbu X, Y, dan Z. Jadi benar-benar utuh, bentuk manusia ya manusia, bentuk hewan ya hewan. Jadi benar-benar dia bisa ada animasinya. Bisa bergerak, bisa berlari, dan seterusnya. Jadi menjelaskan tentang kucing, tentu kucingnya tidak sekedar gambar, tapi benar-benar nanti ada di ruangan itu kita masukkan kucing, nanti kucingnya bergerak. Nah, itu namanya 3D model. Tentu nanti ini dihubungkan dengan mata pelajaran Anda seperti apa. Bahkan di ruang virtual yang kita buat ini nanti ada namanya video. Jadi Anda boleh memasukkan video. Jadi misalnya kita udah ketemu sama anak-anak di ruangan itu, kita jalan menuju ke video itu lalu dijelaskan seperti apa. Nah, ada namanya VR box, jadi sebuah kacamata box, atau nanti ada alat namanya Oculus. Tapi ini tidak wajib, karena tanpa alat ini pun menggunakan laptop, menggunakan handphone, kita bisa ke sana, ke ruangan itu bisa. Untuk sensasi yang lebih benar-benar ada, nah ini perlu alat, nah namanya VR box atau Oculus. Nah, ini juga alatnya ada di marketplace, mau di Tokopedia, Lazada, itu juga banyak. Bahkan teman-teman sekolah banyak sekarang oleh Kemendikbud sudah diberikan, karena memang pembelajaran virtual ini sangat. PC atau komputer rumah, laptop Anda, lalu Anda juga perlu smartphone, handphone juga sudah ragamnya banyak. Lalu gambar, nah ini gambar 2 dimensi, jadi sekedar gambar biasa, tapi bersih ya. Jadi di sini backgroundnya nggak ada, itu lebih bagus. Lalu yang berikutnya namanya 3D model, jadi gambar-gambar yang berbasis 3D. Jadi ini dilihat dari belakang, dari samping, dari atas, dari bawah tuh benar-benar berbentuk betulan 3D. Jadi bersumbu X, Z, dan Z. Nah, untuk 3D tadi, ini kita tinggal download saja. Tentu kalau teman-teman belum bisa membuat sendiri, Anda nanti saya kasih link download. Atau kami sebenarnya menjelang pelatihan ini, saya sudah angsur-angsur mendownload kebutuhan. Kayak, Pak, saya ngajar sejarah, nah, saya udah mulai downloadkan. Jadi Anda nanti tinggal pakai. Matematika udah kita siapkan. Jadi ya sesuai inilah yang kita bisa download. Tapi nanti kita ajari cara download gambar-gambar kayak gini biar bisa masuk. Next. Atau video. Nah, di video ini sama, kita tinggal download aja di YouTube, udah banyak terkait mata pelajaran, atau bahkan Anda punya video sendiri saja yang bisa dimasukkan. Itu lebih bagus. Nah, ini namanya VR box. Jadi sebuah kacamata. Anda kalau buka di YouTube, ada video, ketik aja video 360. Misalnya seperti itu ya. Jadi nanti handphonenya diletakkan di sini, lalu kacamata ini dipakai, Anda benar-benar akan merasakan
berada di sana. Itu namanya VR box. Ini kalau dijual ya banyak. Bahkan kita bisa bikin sendiri juga VR box ini. Kalau di marketplace ya harganya murah kok, 100, bahkan ada yang di bawah 100 juga ada. Tergantung kualitas. Nah, ini sudah banyak dibagikan di jenjang sekolah. Ada SD, SMP, SMA. Mungkin di peserta di ruangan ini sudah pernah dapat bantuan yang namanya VR box, virtual reality. Nah, ada berikutnya ini yang sedang rame, kayak Arab Saudi itu umroh dan haji itu bisa menggunakan secara virtual. Jadi kita bisa latihan menggunakan kacamata. Nah, kacamatanya itu namanya Oculus seperti ini. Ini yang saya pakai, ini namanya Oculus. Jadi tangan kita bergerak ke kanan ya nanti di ruang virtual itu ngikuti gerakan kita. Kita lari, di virtual juga lari. Nah, itu nyata real kita berada di ruangan itu. Jadi misalnya tadi saya sampaikan kita ke Monas, berarti kita nanti akan berada di Monas, merasakan sensasinya. Nah, ini di kacamata ini seperti kita berada di depan komputer. Jadi kita bisa melakukan apa saja dengan klik ini, klik itu, mau pilih ruangan di mana, Anda mau pergi ke Amerika, pergi ke negara mana, tinggal klik. Maka otomatis Anda langsung berada di sana. Nah, ini namanya Oculus. Memang harganya sudah lumayan mahal, 7-10 juta. Dan ini juga sudah beberapa sekolah juga sudah mulai dapat bantuan. Banyak di jenjang SMK sih kalau tidak salah. Nah, lalu yang terakhir modal kita namanya ide kreativitas Anda. Nanti bagaimana Anda menyajikan 3D modelnya, gambarnya ditaruh di sebelah mana, itu tergantung Anda. Nah, ini nanti kita kirim linknya, jutaan gambar gratis di mana, jutaan 3D model gratis di mana kita kasih. Nah, kita akan menggunakan website ini. Ini yang namanya nanti ruang virtual. Nah, sebelum mencoba, sebelum saya akan mempraktekkan pelan-pelan bagaimana membuka website, lalu membuat judulnya, lalu bagaimana memasukkan gambar, menempelkan gambar itu di dinding-dinding atau diletakkan di meja, bagaimana Anda meletakkan gambar, misalnya struktur molekul ditaruh di mana, itu kita praktek pelan-pelan. Nah, kalau udah praktek, saya sudah selesai, nanti kita ini Anda Bapak Ibu bisa membuat sendiri. Nah, saya akan stop share screen dulu, lalu saya akan membuka website yang tadi, lalu saya perlihatkan ke Bapak Ibu semuanya. Kita tunggu sebentar. Belum share screen Pak yang itu? Belum. Bentar Belum. lagi. Oke. Sebentar. Nah, saat ini saya berada di ruang virtual yang saya buat sendiri. Nah, ini menceritakan tentang mengenal dinosaurus. Nah, di sini saya besarkan. Saya menggunakan komputer, lalu saya punya keyboard, papan ketik. Anda seperti main game aja. Jadi kalau maju ya panah atas. Nah, di sini ada saya di sini. Nah, karakter ini nanti bisa dibuat dengan karakter masing-masing.
baju, celananya, dan sebagainya. Ruangan ini didesain oleh kita sendiri, gambarnya, 3D-nya, kayak dinosaurus ini dibuat sendiri. Bahkan nanti ada yang videonya juga. Nah, ruangan ini dibuat oleh kita. Nanti harapannya anak-anak di kelas ini ditayangkan di proyektor, anak-anak main atau Anda di rumah juga bisa. Di rumah, lalu anak-anak di rumah pakai handphone, lalu diajak masuk ke ruangan ini semua. Dikasih link. Nanti anak-anak akan berkumpul ke sini semuanya, lalu diajak jalan-jalan. Nah, ini saya praktekkan. Ini saya jalan pakai panah aja. Jadi misalnya jalan ke sini mengenalkan berbagai macam dinosaurus. Hewan perbakalannya apa saja melalui gambar. Di sini melalui gambar. Bahkan kita sampai ditunjukkan 3D betulan. Oh, ini yang namanya apa? Seperti ini kayak gini. Jadi benar-benar ditunjukkan hewannya gitu. Nah, kita jalan lagi. Ruangan ini ya kita yang membuat gitu. Kita nanti membuat bagaimana dia bisa menempel di dinding dan seterusnya. Nah, ini bahkan di sini juga sudah disiapkan sofa. Kita pilih sendiri sofanya, tekan huruf F maka dia akan duduk gitu. Nah, kita nikmati panggung hiburan, misalnya ini jenjang PAUD mengenalkan tentang, ini kan boneka-boneka dinosaurus. Nah, kalau sudah kita berdiri lagi, nah kita kemana? Nah, di sini. Kita jalan lagi. Nah, bahkan ini Fitri sudah ada di stop dulu Fit di situ. Nah, ini kita praktekkan sama Fitri. Nah, di sini dia. Nah, Lucky ya, Lucky Hidayat ya. Nah, ini udah bisa bergabung di sini. Nah, kita ke sana, Lucky, ke jalan ke sana, lanjut terus ke depan. Misalnya gurunya ingin menjelaskan video tentang asal-usul dinosaurus itu seperti apa. Nah, kita ke sini. Nah, kami sudah siapkan video di sini. Jadi saya udah bikin ruangan ini ada videonya. Jadi anak-anak diajak ke sini, lalu nonton film bareng di sini. Nah, misalnya kayak ini kita play, maka videonya akan jalan. Videonya akan jalan dan ada suaranya. Ya seperti kita nonton film. Seperti nonton film. Ini bisa dibesarkan juga. Bahkan kalau kita pribadi pakai laptop, sebenarnya ini bisa diklik. Nah, bisa seperti ini. Bisa diklik jadi layar utuh full gitu. Atau kita nontonnya di sana juga bisa kayak gitu. Nontonnya di sini juga bisa. Nah, si guru nanti bisa berbicara. Jadi di sini saya stop dulu videonya. Nah, kalau saya ingin bincang dengan Lucky ini, misalnya murid saya namanya Lucky yang ada di sebelah saya ini, ngobrol-ngobrol di ruangan itu bisa. Jadi saya tekan tombol huruf M, M itu maksudnya mikrofonnya saya nyalakan. Halo Lucky, apa kabar? Lucky nyalakan mikrofonnya. Alhamdulillah kabar baik. Nah, ya itu. Jadi nanti di sini banyak. Jadi Bapak Ibu kalau murid kita kan ngajak diskusi sama anak-anak atau ruang virtualnya dibikin meja bundar ada 5 orang kita rapat kepala sekolah itu juga bisa. Jadi sebenarnya tergantung kita. Kita berada di kota manapun kita kasih ruang virtual kita bisa berada di sana. Nah, untuk avatar, jadi karakter yang kita buat ini sebenarnya ini bisa didesain dengan wajah kita. Cuma ini agak lama ya. Nah, yang penting Anda kan udah nyoba avatarnya ini pun bisa diganti-ganti bisa.
Jadi avatar ini bisa diganti-ganti. Jadi sebenarnya ini karakternya bisa kayak gini. Ini saya berubah. Nah, berubah-ubah kayak gitu. Ini kalau jadi perempuan nanti bajunya dan sebagainya bisa didesain. Oke, nah ini praktek. Jadi artinya saya mempraktekkan virtual yang sudah dibuat, saya tunjukkan ke Bapak Ibu semuanya. Jadi ceritanya 3 hari ini Anda membuat kayak gini. Mau matematika, mau apa bisa. Oke, satu lagi saya stop dulu. Fitri masuk ke ruang virtual matematika. Kita coba dulu ya. Nanti kayak apa? Bisa, Fit? Bisa, Pak? Oke, silakan. Nah, nanti saya juga ikut gabung ke ruangan virtualnya di namanya lab matematika di situ. Asal saya punya linknya, nanti saya bisa masuk ke ruangan. Oke, saya stop share screen. Silakan, Fit. Saya dikasih linknya. Iya, oke, Pak. Nah, teman-teman ini untuk semua jenjang, misalnya kita mau mengenalkan alat-alat permainan PAUD. Nah, di situ kita taruh macam-macam lah gitu bisa. Udah? Bentar, Pak. Sambil nunggu. Jangan lupa nanti timnas main ya jam 10. Hmm. Itu yang azan di tempat Fitri ya? Iya, Pak. Nah, ini juga pesertanya beragam, ada guru, bahkan ini ada dosen saya, Profesor Sudarmin dari kampus Universitas Negeri Semarang. Jadi waktu saya S1, beliau ngajar biokimia, apa Pak? Lupa saya. Organik lah gitu. Jadi beliau alhamdulillah juga mengikuti, bahkan kemarin bikin webinar sendiri berkaitan dengan virtual 3D yang kaitannya dengan kimia. Dan ini beberapa peserta juga mahasiswa beliau, kalau tidak salah. Sudah, Mit? Sudah, Pak? Oke, silakan. Share ya. Linknya. Sudah, Pak, dibagikan di grup. Oke. Nah, teman-teman, kalau mau nyoba lewat handphone juga boleh. Ini kebetulan nih ngetes dulu aja. Habis ini baru saya praktekkan pelan-pelan dari memasukkan gambar, memasukkan 3D dan seterusnya. Bahkan kita bisa mengimport dari tempat lain. Linknya itu. Ini namanya lab virtual matematika. Kalau yang bisa gabung, alhamdulillah. Share screen, Pak. Enggak usah, ini saya udah masuk. Tapi belum ini. Oh iya, Share screen, Bapak. Iya, iya. Yang share screen siapa? Saya ya? Oke, bentar. Ya, terserah. Fitri juga boleh, Bapak juga boleh. Oke, ini ruang virtual yang berkaitan dengan mata pelajaran matematika. Nah, ini saya sudah datang ke sini, sudah sampai sini. Yang Fitri yang pakai baju biru ini ya? Ya ini, baru 2 orang yang bergabung. Kita tunggu dulu di sini, Fit, sebelum jalan-jalan. Nah, nanti saya sebagai pengunjung atau sebagai murid, nanti Fitri sebagai pemandu atau guru menjelaskan
pakai mikrofonnya. Anak-anak disuruh kumpul dulu di tengah sini, Bit. Di poster Fitri, ini poster Fitri ya. Iya, itu video selamat datang, Pak. Oh iya. Oke, silakan kumpul. Itu yang di sana nggak jalan-jalan tuh. Ibu siapa di sini? Bu, ngumpul di sini, Bu. Jalan, Bu. Jalannya pakai panah ini. Silakan, Bit. Mulai. Nyalakan mikrofonnya. Berat ya? Halo? Oke, silakan. Oke. Zoom-nya Fitri ini kan dulu lah. Ya, yuk. Silakan Fitri sebagai guru ngajak murid-muridnya jalan menjelaskan materinya. Ya. Sebentar aja. Oke, anak-anak. Sekarang kita udah berada di lab matematika. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang kubus dan juga limas. Nah, kita udah berkumpul semua ya nih. Nah, sebelum kita masuk ke ruang belajarnya. Nah, ruang belajarnya ini yang ada video ya anak-anak. Nah, kita terlebih dahulu masuk ke pojok masing-masing bangun ruangnya. Mana nih? Pojok tuh mana? Nah, contohnya kita bergerak ke arah kubus nih. Oke. Semuanya ke sana. Nah, ini yang pertama sekali di sini ada pojok kubus. Nah, pojok ini terdapat hal-hal terkait bangun ruang kubus. Silakan kita berkeliling untuk mendapatkan ilmu tentang kubus. Terus kemana lagi, nak? Bu. Ini ada macam-macam. Nah, kita lanjut dulu ke sini ya. Ini anaknya. Tentang penjelasan bangun ruang kubus. Oke. Anak-anaknya ini. Ini ada yang bengong satu orang. Oke. Nah, ini ada bangun ruang kubus. Jadi ini maaf, bangun ruang Bu, kubus ini ada anak kami. Bagian utamanya. Ini ada anak yang diem aja dari tadi, nggak mau jalan. Yang ini ujung sana. Nggak tahu namanya siapa. Lanjut. Kita jemput. Oh ya, dijemput. Itu masih ada yang di ruang utama. Oh, dari sana banyak ternyata. Ayo, yuk kita jemput semua. Ikuti Ibu. Nah, iya. Dia bingung udah di sini tapi nggak bisa jalan. Oke, Nurul. Oke. Jalannya bisa menggunakan tanda panah di keyboard ya, Bapak Ibu. Panah ke depan. Pak Delfris, Pak Delfris udah loncat-loncat. Nah, ajari loncat juga, Pit. Nah, ini loncat tuh pakai spasi. Saking senangnya nih, ya loncat-loncat. Gitu. Lanjut ke sana, Pit. Yang ada bagus tuh apa? Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke yang namanya jaring-jaring kubus. Di mana? Bu gurunya mana nih? Nah, sekarang ini di arah kubus yang terbuka. Ini. Oke. Pak? Oh ya, ini ya ini. Nah, di tembok sebelah kiri ini ada beragam jaring-jaring kubus ya. Jadi bisa kita lihat untuk membuat kubus itu sebenarnya ada banyak jaring-jaringnya. Nah, ini salah satu contohnya yang berupa 3D model.
Eh, seperti ini ya. Oke, Fit. Coba teman-teman dites nyalakan mikrofon, anaknya bertanya ke gurunya di ruangan itu. Silakan yang mau Oke. bertanya, nyalakan mikrofon. Ibu yang ingin bertanya, silakan nyalakan mikrofon. Tombol M, huruf M, keyboard M. Huruf X di keyboard. Oke, Flamingo. Flamingo. Dewi, silakan bertanya, Dewi. Bu Dewi, Bu Dia. Enggak, Pak. Silakan Yang ngetes. di sebelah kiri itu bangun apa ya, Bu Fitri? Ah, ya tuh, Fit. Ya, Bu Fitri. Sebelah kiri mana ya, Ibu? Oke, M-nya Pertanyaan yang mana? M-nya matikan semuanya. Oke, ya. Nah, itu pura-puranya begitu, Fit. Pura-puranya begitu. Nah, ini contohnya. Nah, alhamdulillah, ini seragamnya sama semua ya. Kalau lari itu tekan huruf shift. Panah sambil shift. Ayo semuanya lari. Tekan tombol shift sambil panah ke depan. Nah, lari semuanya. Itu namanya lari. Nah, seperti ini. Wah, ini nanti video rekamannya keren sekali nih. Oke, good. Sudah selesai. Stop. Udah ya. Nah, karena nggak sabar pengen praktek membuat, ya tentu ini sudah. Ini kok kenapa suara saya ada dua ya? Keluar di Zoom, Pak. Tes. Halo? Dengar, Fit, suara saya? Dengar, Pak. Oke, baik. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, ini sudah di-record, nanti kita share rekamannya. Mana tahu mau diulang dan seterusnya. Baik, saya akan terima kasih, Fit, sudah mempraktekkan matematika. Nah, sekarang saatnya saya akan mempraktekkan alur cara membuat virtual 3D ini. Nah, kita pakai yang sederhana dulu, yang template. Nanti hari kedua, ketiga, kita baru mengimport sesuai keinginan kita. Misalnya kita pengen ruangan antariksa, pengen ruangan apa halaman dan seterusnya itu bisa. Nah, mudah. Anda boleh langsung ikuti saya atau Anda menyimak dulu pun nggak masalah. Bingung pala, bingung kayak mana Bu? Bukan bingung ya. Jadi intinya kita ingin membuat ruang virtual. Nah, ruang virtual itu buatan kita, anak-anak diajak ke ruangan itu. Ngajaknya bisa pakai handphone mainnya, atau pakai laptop, bahkan kalau punya alat, ya nanti bisa. Oculus itu bisa. Nah, kita praktekkan. Ini tentu teman-teman kita bisa ikut join di lab-nya Pak. Caranya gimana? Bisa Bu. Yang tadi Bu Kristina ikut nggak ya gabung ke lab matematika tadi ya? Saya balas chat ini. Bu Kristanti, Krista Mitra Semarang. Ini dosen Prof. Darmin nggak ya? Iya. Udah Pak, tadi baru buka WA. Oh ya, baik, siap. Baik, saya share screen. Saya buka website. Websitenya namanya apa, Fit? Nah, ini. Spatial tulisan. Nah, tulisannya Spatial.io.
Nah, kayak gitu. Sudah terbuka. Nah, kalau teman-teman masih ini, biasanya tampilan pertama kalau dibuka linknya, kirim linknya, Pit. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, Anda boleh daftar. Daftarnya biar cepat pakai Google aja gitu. Pakai Google, yang sering Anda pakai Google yang mana gitu, email yang mana. Kalau sudah, nanti ini untuk website ini sebenarnya ragamnya banyak, tidak ini saja. Cuman nanti saya tunjukin ini yang paling gampang. Nah, cara membuatnya adalah di sini ada create. Setelah akun Anda muncul di sini, ini nama kita, email kita di sini. Di sebelah kanan ada create. Nah, di create ini kita akan membuat virtual yang template dulu. Jadi yang template itu artinya yang bawaan gitu, yang sudah bawaan dari sana. Nah, di sini yang sudah bawaan seperti yang kita tunjukkan tadi itu bisa ditambahi gambar, bisa dimasukkan 3D, video dan seterusnya. Jadi misalnya kita pakai ruang yang mana, Fit? Yang Isle Gallery aja, Pak. Itu enggak terlalu Isle ya. Oke, ya. baik. Saya pilih yang ini. Ditunggu beberapa saat. Nah, ini template. Jadi ini ruangannya masih sudah disediakan ruangan. Kitanya tinggal memasukkan 3D gambar dan seterusnya. Nah, ini bisa diedit nama filenya. Nah, ini dia. Nah, di sini cara paling cepat kita masukkan dulu galeri yang ada di tembok ini semuanya. Itu bisa kita ganti. Caranya tinggal pilih di sini, arahkan mouse, lalu kita upload gambar. Di sini upload, ada gambar, video dan seterusnya. Nah, di sini gambarnya mau apa gitu. Nah, itu kita yang menyiapkan. Nah, misalnya gambarnya PPDB. Nah, maka dengan ngeklik itu gambarnya sudah langsung muncul di tembok sini. Di sini Bapak Ibu. Nah, perhatikan template bawaannya website ini itu sudah terkunci. Nah, cara bukanya di sini ada gembok, dibuka kuncinya, baru Anda mau ngapain aja bisa di sini. Misalnya mau membesarkan, tinggal dibesarkan saja. Kurang besar, kurang kecil, besarkan. Nah, kayak gitu. Tentu kalau ini kan nggak dirotasi, nggak mungkin karena di dinding. Nah, ini udah jadi, biar nggak kegeser-geser oleh pengunjung, maka dikunci lagi. Di gemboknya diklik lagi. Nah, kita cari gambar yang lain. Nah, kita boleh ke sini, klik ke upload gambar. Nah, misalnya gambar sekolah. Di sekolahnya. Sekali lagi, template-nya ini udah dikunci. Biar ini bisa dibesarkan, gemboknya ini dibuka, lalu Anda edit. Edit itu berarti klik pensil. Baru nanti ini dibesarkan. Nah, seperti itu. Setelah itu diklik lagi gambarnya, Anda kunci lagi. Digembok lagi, biar nggak berubah. Biar nggak berubah.
Nah, ini sudah ada 2 gambar di sini, di sini. Nah, kita bisa, ini kan gambar ya, bisa memasukkan atau mendelete yang ada di sini. Nah, ini kita pohonnya saya delete. Ada kotak sampah, delete. Nah, hilang dia. Nah, di tengah sini mau saya letakkan maket sekolah. Nah, tentu kita butuh bukan gambar, kita butuh namanya 3D model. 3D model. 3D model yang hubungannya dengan sekolah. Misalnya gedung sekolah, tampak depan, tampak belakang bisa. Berbentuknya 3D. Nah, kita klik tanda plus, ini namanya add content, lalu klik upload. Nah, kita cari 3D model yang sudah disimpan oleh laptop kita. Kalau belum punya, maka kita nyari di website. Nah, websitenya namanya Sketchfab. Nah, ini kita tinggal ketik aja misalnya sekolah, yang hubungannya dengan sekolah. Nah, ini misalnya yang kecil aja, mana gedung sekolah. Ini dia. Saya masukkan, nanti gedung sekolahnya muncul di sini. Nah, nanti kita atur letaknya di mana aja. Letaknya di mana. Ini sedang loading kayak gini. Ini lagi loading. Dia mau masuk ke ruangan itu. Nah, setelah muncul, nah ini gedungnya seperti ini. Ini sudah muncul, mungkin Bapak Ibu terlalu kecil ya. Nah, ini digeser. Geser. Nah, ini tangan kita aja yang menggerakkan. Digeser, turunkan. Nah, ini manual menggunakan mouse. Tapi kalau Anda mau menggunakan yang ada di sebelah kanan nih, misalnya X, Y, rotasi. Nah, ini diputar. Nah, rotasinya 90 diketik. Kalau 90 pastikan siku. Skalanya dibesarkan. Skalanya dibesarkan. Diturunkan. Nah, kalau kita klik jadinya seperti ini. Nah, ini gambar 3D ini digeser lagi. Ini kayak gini. Nah, ini udah jadi. Nah, ini si pengunjung kelihat ini sudah bisa lihat. Ini kan maket. Bahkan Anda virtual yang sekolah ini dibikin besar sekali. Nah, nanti kita pakai ruang kosong, baru dimasukkan gedung sekolah. Nah, kita jalan-jalan ke lapangan dan sebagainya itu bisa. Nah, ini kan tadi kita menggunakan template bawaan ruang virtual yang udah bawaan. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk desainnya sama, jadi yang di dinding-dinding ini Anda upload gambar apa saja bisa. Kan bentuknya gambar. Bentuknya gambar-gambar gitu. Jadi misalnya ya kan bebas gitu, gambar apa saja di sini bisa. Misalnya logo sekolah. Nah, ini logo sekolah. Lalu kita klik, upload lagi. Nah, kalau mengupload caranya pilih gambarnya, figurannya yang mana. Lalu klik upload, select from your device, artinya
kita mencari gambar yang ada di komputer kita. Misalnya Merdeka Belajar. Nah, maka di sini sudah nanti akan muncul gambar Merdeka Belajar. Nah, kita tambah lagi di ruangan ini, di-upload lagi, upload, select. Nah, kita cari gambarnya yang mana lagi. Ke logo Kemenak. Oke. Jadi ini jadi figura. Bahkan nanti ini bisa dikasih keterangan, catatan gitu bisa. Nah, kita tambahkan 3D model. Nah, kita misalnya ke ruangan sini. Ini bisa duduk dari sini. Nah, kita bisa memanfaatkan klik tanda plus add content. Nah, ternyata di sini sudah disediakan banyak template. 3D modelnya juga udah ada. Misalnya di sini ada kursi. Ya udah, kita taruh kursi. Misalnya kasih kursi yang ini, kursi bulat. Kita tunggu kursi, tadi kursi bulat. Plus upload, misalnya kursi ini deh. Refresh saja, Pak. Iya, refresh nih kayaknya. Kayak saya punya di sini kok. Kursi yang udah ada. Oh, yang udah ada. Nah, ini dia. Kursinya sudah ada. Jadi ini bisa diklik, diedit dulu. Diedit dulu, skalanya mau berapa, di rotation. Ini orangnya udah keburu duduk nih. Suruh pergi dulu. Ya, ya. Nah, di sini kita 0 derajat. 90 lah berarti ini kan. Nah, baru kita turunkan. Misalnya kayak gini di sini juga bisa. Atau di ujung sana juga bisa. Di ujung sana diputar 0. Nah, baru kita arahkan ke sana. Nah, kita turunkan. Nah, ini kita harus putar-putar mouse-nya kira-kira udah pas belum kursinya. Nah, ternyata kan belum. Jadi tinggal diturunkan aja. Geser sedikit. Pakai X, Y, Z-nya inilah. Nah, ini sudah jadi kursi di sebelah sini. Lalu orangnya kita coba tes di sini. Tekan huruf F, maka kursinya udah bisa diduduki. Udah bisa diduduki. Kita berdiri lagi. Nah, kita tambahkan objeknya apalagi di sini. Objeknya apalagi di sini. Nah, ini menambah frame dan seterusnya ada di sini banyak. Nah, untuk upload ragamnya banyak sampai ke nanti video juga bisa. Nah, saya tambahi, kita upload salah satu gambar di sini, upload, select from your device, lalu kita tempelkan foto guru berjejer di sebelah sini juga bisa. Nah, seperti ini. Jadi kita upload lagi gambar nih ya, semuanya gambar. Ibu kepala sekolah. Ini saya masukkan ibu kepala sekolah di sini. Nah, jadi bisa banyak yang bisa kita tempelkan di sini.
Mau gambar, mau 3D bisa. Nah, sekali lagi saya mau masukkan 3D model. Caranya adalah klik tanda plus, nanti kita bisa hubungkan dengan Sketchfab. Di sini ada klik Sketchfab. Nah, Sketchfab itu jutaan 3D model. Jutaan 3D model, kita tinggal ketik apa gitu. Misalnya kan tadi sekolah, yang hubungannya dengan sekolah. Nah, ini nanti kan banyak aset 3D akan muncul di sini gitu. Akan muncul di sini. Lalu Anda tinggal klik saja, nanti akan otomatis masuk ke ruang virtual yang kita buat. Misalnya, nah kayak gini. Nah, untuk menghubungkan Sketchfab nanti biar diajari Fitri, yang penting punya akun Sketchfab kayak apa. Ini contohnya saja sudah bisa yang gampang aja. Misalnya kita ingin inilah molekul H2O. Nah, ini ditaruh di sana. Sudah ada kasih penjelasan juga di sana. Tinggal dibuka, diedit, lalu diletakkan. Ini mau ditaruh di mana gitu? Mau ditaruh di mana? Geser ke sana. Mau dibesarkan sekali juga bisa. Nah, nanti kita ajari juga Sketchfab, gambar-gambar 3D yang bentuknya bisa ada animasinya. Ini kan statis. Ya, kita cari yang ada bergerak. Contoh, misalnya di sini kita punya, oh ini tadi bergeser ya. Nah, di ruangan ini ada 3D model lagi yang bergerak gitu. Ya, artinya animasi 3D model yang bergerak. Yang bergerak. Nah, misalnya ini yang bergerak. Saya tambahkan aset 3D yang bisa bergerak. Oh, ini dinonya kok putih ya. Kita buang. Kita cari yang berwarna. Kalau nggak salah, ini dia. Nah, ini aset 3D kayak gini, kebetulan ini sudah ada animasinya. Jadi tinggal diedit aja ke sini. Saya taruh di bawah, lalu saya besarkan. Ke sini deh. Nah, klik sembarang tempat, sudah muncul. Ini bisa dirotasi, ke sini juga bisa. Nah, kayak gini. Jadi kalau kita jalan-jalan ke sini, kita ketemu sama ini gitu. Nah, banyak yang nanti kan ini contoh aja. Jadi ruangan itu bisa beragam, cuman template aja. Saya buka yang satu lagi templatenya, misalnya ruangan ini. Oh, ini udah habis ya ininya ya. Basic free-nya. Sebentar, ini nanti kita hapus ruangan yang tidak digunakan. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu penjelasan singkatnya. Nanti coba Fitri bikin dari nol yang ruang matematika tadi. Tapi nggak semua Fit. Objek yang sederhana aja. Satu dinding atau satu. Oke. Nah, ini bisa kebayang. Ini apa ya? Bisa terbayangkan oleh kita akan
banyak yang bisa kita lakukan. Mungkin sebelum ke PT praktek bikin virtual 3D yang matematika, mumpung asetnya kan ada semua di laptop. Nah, teman-teman yang mau bertanya, monggo aja. Bertanya dulu, saya kasih waktu 10 menit, baru nanti kita praktek dengan template yang ada. Nah, hari kedua, ketiga, kita baru nanti praktek custom. Artinya custom itu virtualnya dari kita. Virtualnya dari kita. Gitu ya, kira-kira ya. Oke, silakan. Ini ada pertanyaan, Pak. Di mana? Di Halo? chat ya? Di Ya. chat, Pak. Di kolom chat itu pertanyaan dari Bu Nurul Fadilah. Kalau video ada batas maksimal ukurannya nggak, Pak? Di websitenya nggak ada. Nanti saya kasih akun kita nih kan akun free ya. Akun free, kita bisa menjelajah kemana aja. Nah, nanti saya kasih batasannya apa aja yang bisa kita masukkan. Misalnya kayak 3D-nya maksimal berapa MB dan seterusnya. Termasuk videonya. Ini saya screenshot aja aturannya. Apanya? Apa aja yang kita harus minimalnya gitu. Ada lagi? Ada lagi? Bu Nurul sudah. Saya malah nggak bisa masuk ke labnya. Bingung gimana caranya. Ada tulisan apa tadi? Yang penting udah punya akun aja dulu. Mungkin Fitri ngajari yang itu dulu, Fit, biar apa? Nah, ini kan bisa, Anda kan login ke laptop sama login ke handphone. Nah, biar bisa mungkin sekitar 15 menitan Fitri bisa ngajari. Akunnya yang free aja. Untuk bisa akun, oh ya. Ya, saya japri Mbak Nurul. Di grup saya chat. Ajarin cara buat akun. Ya ini, lagi mau diajari sama Fitri. Ya. Oh ya, saya udah kemana-mana ternyata teman-teman akun aja belum ya. Oke, sabar. Siap. Silakan, Fit. Oke. Fitri share screen ya, Pak ya. Ketikan spatial gitu. Nah, seperti ini ya. Di kolom Google-nya spatial gini. Nah, ini dia muncul di pencarian yang paling atas. Seperti ini. Nah, kemudian ini tinggal Bapak Ibu klik aja 2 kali. Sambil diikuti ya Bapak Ibu. Oke, ini udah keluar. Nah, sementara di sini masih belum ada akun kita. Berarti kita butuh untuk membuat akun. Nah, karena kita kebetulan menggunakan laptop dan di laptop ini kita sudah punya akun Gmail kita. Untuk gampangnya kita lakukan proses login langsung gitu. Kita pilih menu login sambil diikuti ya Bapak Ibu. Oh, kecil ya suaranya. Tes 1 2 3. Udah. Laptop Fitri baterainya habis ya? Bentar, Pak. Nggak pakai PC ya? Pakai laptop ini ya? Iya, pakai laptop. Suaranya kedengaran, Pak? Dengar. Lumayan kecil suaranya, Mbak. Oh. Besar kok. Kecil, Pak? Besar, Pak? Besar. Nah, ini jadi kalau kita udah ulang lagi ya. Nah, ini misalkan Bapak Ibu nggak punya link spatialnya nih. Jadi Bapak Ibu ketikkan aja di Google, namanya spatial. Nah, seperti ini, enter. Nanti muncul hasilnya di paling atas.
logonya seperti kotak gini ya, seperti kubus tapi dia ada dua gitu bingkainya. Kemudian kita klik aja hingga terbuka halaman utama dari Spatial ini sendiri. Nah, sambil diikuti ya Bapak Ibu. Nah, kebetulan kita di laptop ini sudah punya akun Gmail yang terbuka atau terhubung seperti itu. Nah, karena itu untuk memudahkan kita, langsung saja pilih namanya menu login di sebelah kanan atas ini. Kelihatan ya Bapak Ibu? Kita pilih login. Nah, di sini ada pilihan menggunakan Google, Apple atau email. Dan more juga ada pilihan selanjutnya selain Google, Apple dan email. Kita pilihnya yang Google aja karena kita kan pakai akun Google nih di laptop. Nah, ini yang sudah terbuka, kita masuknya lewat Google aja. Kalau kita pilih Google, nah ini ditunggu. Nanti dia akan menghubungkan dengan Gmail kita yang terbuka di website Google ini. Nah, ini dia. Kalau sudah, tinggal klik aja Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan sudah, pilih lanjutkan. Nah, ada mungkin beberapa laptop yang belum terbuka emailnya. Nah, jika seperti itu, maka Bapak Ibu nanti diarahkan untuk memasukkan email dan password. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu tinggal masukkan username. Username-nya ini terserah Bapak Ibu mau masukkan nama apa. Tapi lebih baik lagi dia ada gabungan huruf dan angka. Dan hurufnya ini masukkan huruf kecil saja semua. Contohnya di sini. hmm, Nah, misalnya seperti ini. Namanya saya buat Fitri94_ saja. Nah, kemudian di checklist use username as display name. Nah, nanti nama ini akan muncul sebagai nama kita, nama akun kita. Seperti itu. Kemudian di sini ada pilihan terms and condition. Jadi kita dianjurkan untuk checklist ya. Kalau nggak kita checklist itu nggak bisa. Nah, ini menandakan bahwa kita itu mengkonfirmasi umur kita adalah 18 tahun. Seperti itu. Kemudian kita klik next. Nah, ini kalau ada seperti ini, Bapak Ibu bisa klik maybe later aja. Karena kan kita mau langsung praktek nih. Pilih maybe later. Nah, oke. Kalau sudah, nanti nama kita akan muncul di sini Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini tampilannya, ada nama akun kita, kemudian ada menu create. Nah, kalau udah ada menu create ini, berarti kita udah berhasil buat akun. Tapi kalau misalkan masih tombol login yang ada, berarti itu masih belum berhasil. Nah, ada mungkin karena kendala jaringan, dia perlu beberapa kali login. Nah, sebelumnya juga saya mengalami itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalnya login udah klik Google dan sebagainya masih belum terbentuk akunnya, diulangi saja sampai bisa seperti itu. Nah, kalau sudah, nanti Bapak Ibu untuk membuat yang namanya lab virtual ya, ini kita contohkan membuat lab matematika seperti yang dicontohkan tadi. Nah, kita pilih menu create yang tanda plus. Sebentar, ada chat pelan-pelan, Mbak. Iya, iya. Harus pakai Gmail ya, Mbak. Iya, Bu. Sebenarnya kalau misalnya Ibu pakai yang namanya perangkat Apple ya, seperti MacBook atau mungkin iPhone, itu bisa pakai akun Apple-nya, Bu. Bu, siapa nih, Bu? Paula Arista. Nah, seperti itu. Nah, kita ingin memudahkan Ibu aja, Bu, sebenarnya pakai Gmail ini, karena kalau misalkan kita daftar manual, masukkan email dan sebagainya, nanti takutnya ada kode-kode konfirmasi lagi. Sementara mana tahu nanti Ibu lupa password emailnya, gimana cara buka emailnya. Gitu. Ini kalau sudah, Bapak Ibu, tampilan awalnya pasti seperti ini. Nah, karena yang Pak Agung jelaskan tadi kan ada yang namanya akun Sketchfab ya, Pak ya. Nah, untuk Sketchfab itu nanti kita akan membuat koneksi dengan Sketchfab-nya. Untuk sementara, kita gunakan yang ini saja, yang ada saja dulu. Kemudian kita pilih
salah satu galeri yang ingin kita gunakan. Misalnya Bapak Ibu pengen gunakan yang ini aja, yang luas ini. Nggak bisa Bu Paula belajar ID. Iya. Nah ini kalau misalkan loadingnya kelamaan, udah berapa lama nggak muncul juga, boleh di refresh, tombol refresh ini, di refresh saja. Nah kemudian kita ulangi prosesnya, pilih menu create. Lalu di sini bisa pilih galerinya, sebenarnya bisa diganti-ganti ya warnanya Bapak Ibu. Nah misalnya mau warna pink juga boleh, pink, kemudian baru kita klik galerinya. Atau mau yang cerah seperti ini aja juga nggak masalah. Nah saya pilihnya yang ini aja biar jelas kelihatannya. Kemudian pilih Aries Gallery. Ini kita tunggu. Oke, ini udah bisa. Alhamdulillah, udah bisa. Nah, ini ada beberapa petunjuk. Untuk berpindah, kita itu bisa menggunakan pada keyboard huruf WASD. Nah, WASD ini sama dengan pengganti tanda panah yang ada di keyboard. Itu sebenarnya sama aja fungsinya. W itu sama dengan panah ke depan. Sama. Kemudian A itu sama dengan tombol arah ke kiri. Kemudian D itu ke kanan. Nah, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu pengen yang namanya melompat itu bisa pakai tombol spasi. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, mungkin Bapak Ibu pengen lari juga bisa. Kita pilih tombol shift, kemudian huruf W. Shift-nya itu ditahan dan W sambil berlangsung gitu ya, Bapak Ibu. Kedua-duanya ditekan secara bersamaan. Nah, itu tombol untuk lari. Nah, kita kembali ke tempat awal, posisi awal. Jadi ini kalau untuk ruang Aries Gallery ini dia ada lumayan luas ya Bapak Ibu ya, nggak terlalu banyak sekat, nggak terlalu ini ya eh, ribet gitu. Nah kalau sudah ini boleh di close aja supaya memudahkan kita untuk melihat layar secara full. Kita close. Nah ini tampilan awalnya kalau bersih seperti ini. Nah di sini yang di tembok-tembok ini adalah eh, tampilan dari ruangan ini ya Bapak Ibu ya udah bawaan template. Nah, tapi bukan berarti template-nya ini nggak bisa diapa-apain gitu. Nah, misalkan Bapak Ibu di sini ada template gambar ya. Template gambarnya ini kita mau masukkan gambar. Nah, ini bisa dipilih untuk menu upload. Nah, akan tetapi misalkan Bapak Ibu pengennya di tembok yang sebelah sini itu maunya cukup satu saja gambarnya atau beberapa aja atau mungkin ada dua, empat, ada maunya enam aja yang ini mau dihapus juga bisa. Caranya kita pilih dulu bingkainya ini, kemudian pilih tombol yang namanya lock ini, kunci, unlock. Kita buat dia menjadi tidak terkunci. Kalau dia sudah tidak terkunci, baru kita bisa melakukan yang namanya edit. Nah, edit ini untuk menggerak-gerakkannya itu kita menggunakan menu yang di pilihan position. Sedangkan untuk memutar itu di rotation dan scale ini untuk memperbesar, memperkecil. Hmm. Nah, kalau misalkan logout terus seperti Pak Isbandio, itu bisa ulang-ulangi aja Pak loginnya. Kemarin saya udah 3 kali juga sih bikin akun lewat Google ini. Kadang dia jaringan juga bermasalah gitu, Pak Ibu. Hmm. Oke, ini kalau sudah, ini ada pilihan edit, kemudian pilih Fit, duplicate, ya. grup Ya Pak. admin grup WA. Oke, oke.
Sudah, Pak? Nah, oke, ini misalnya Bapak Ibu pengen hapus bingkai yang sebelah sini juga bisa. Kita klik bingkainya, kemudian pilih delete. Kalau misalnya nggak bisa di delete, berarti posisinya masih terkunci seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kita ulangi lagi, kita klik bingkainya, kemudian pilih unlock, artinya jangan dikunci. Kemudian pilih delete, hapus. Lalu teruskan dengan proses delete. Seperti itu. Nah, ini hilang, sudah bersih. Nah, kemudian tadi di lab matematika itu ada gambar, kemudian ada seperti video yang bergerak berulang-ulang. Nah, untuk gambar itu sendiri dia ada beberapa pilihan. Ada gambar yang bisa ada backgroundnya. Kemudian ada juga yang gambar-gambar PNG, artinya gambarnya ini tidak mempunyai latar belakang atau background, seperti itu. Nah, kita contohkan, misalnya kita mau membuat, bentar, kita pindah dulu. Ini kita mau mencari di Google eh, gambar kubus, atau mungkin gambar, ya boleh deh kubus. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita ambil dari Google gambar-gambarnya. Jadi Bapak Ibu harus pintar-pintar browsing gitu Bapak Ibu terkait dengan materinya. Kalau misalnya materinya tentang seni musik, berarti mungkin mencari notasi-notasi lagu seperti itu. Nah, kemudian di gambar kubus ini Bapak Ibu tinggal pilih aja salah satu gambarnya. Kita tampilkan gambar saja. Nah, seperti ini. Misalkan Bapak Ibu mau gambarnya yang ini, boleh. Ini tinggal diklik kanan lalu pilih namanya simpan gambar sebagai atau save as picture gitu. Kemudian tinggal dipilih di download aja. Nah, sekarang kita kembali ke spasial ini tadi. Nah, saya ingin memasukkan sebuah gambar kubus di sini. Gambar kubus, kita upload. Nah, pilihannya di sini. Kalau sudah seperti tombol menunjuk ini, kita klik aja, upload. Pilih di sini namanya menu upload. Nah, kalau sudah, di sini pilih select from your device. Artinya kita memasukkan gambar dari perangkat yang kita miliki. Kalau misalnya pakai laptop, berarti dia mengambil dari laptop. Kalau misalnya dari handphone, berarti dari handphone. Seperti itu. Nah, kita pilih select from your device. Nah, kita ambil gambar yang sudah kita download tadi. Nah, ini kalau sudah. Nah, ini kita tunggu. Nah, ini sudah muncul gambarnya. Dan ternyata gambarnya itu misalkan kekecilan. Bapak Ibu maunya gede nih gambarnya. Ini kan kecil nih dibanding dengan yang di sebelahnya. Nah, itu bisa Bapak Ibu edit. Nah, ini ulang lagi. Ini tampilan awalnya seperti ini. Dia terkunci. Nggak bisa kita geser kiri kanan. Hanya bisa di zoom aja, diperbesar. Seperti itu. Atau mungkin diganti. Nah, kalau seperti itu kita ingin membesarkannya, kita pilih tombol unlock, artinya tidak dikunci seperti itu, membuka kunci. Nah, kalau sudah, kita pilih menu yang namanya edit. Seperti ini, edit, tanda pensil. Nah, kalau untuk X ini menunya untuk menggeser kiri dan kanan, seperti ini. Kiri kanan itu pilihannya di X, sumbu X. Sedangkan untuk naik dan turun itu kita pilihnya sumbu Y, naik dan turun. Naik turun, sumbu Y. Sedangkan sumbu Z ini untuk memajukan dia depan dan belakang. Nah gini, ini maju ke depan, maju ke belakang, hingga tembus tembok belakang nggak kelihatan. Nah ini awalnya. Kalau misalkan rotasi itu untuk memutar, misalnya seperti ini, berputar-putar. Nah kita pilih 0 aja, kembali ke awal. Nah, kalau untuk scale, nah inilah yang akan kita gunakan untuk memperbesar kecil objek yang ada di spatial ini, Bapak Ibu. Ini scale untuk memperbesar dan memperkecil. Nah, misalkan mau segede ini deh, boleh. Nah, bagaimana kalau misalkan saya pengen kayak yang di ruangan tadi, ruangan sebelumnya nih. Ruangan sebelumnya kan ada gambar kubus dan ada tulisannya.
Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau itu Fitri menggunakan bantuan lagi yang namanya dari PowerPoint. Nah, menggunakan yang ini pakai PowerPoint. Nah, misalkan Fitri tadi pengen buat kelihatan nggak ya Bapak Ibu? Pak, kelihatan Pak PowerPoint-nya? Halo? Kelihatan nggak? Oke, kita ulangi lagi. Share screen. Nah, oke, seperti ini. eh Sebentar, ini biar kita kecilin dulu. Nah, kalau sudah pengen bikin tulisan nih di bawah gambar kubusnya tadi, kita tinggal pilih insert, lalu masukkan gambar yang udah di-download tadi. Nah, ini gambarnya. Nah, ini gambar kubusnya. Kemudian kita ingin memasukkan tulisan. Nah, kalau ingin memasukkan tulisan, sama kita pilih insert aja. Kemudian pilih word art aja nih, yang besar tulisannya. Bangun bangun ruang kubus seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kebesaran boleh dikecilin tulisannya seperti ini. Lalu kita lanjutkan dengan definisinya. Bangun ruang kubus, kebesaran semua nih tulisannya. Bangun ruang kubus adalah bangun ruang yang terdiri dari 6 buah sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, ini kita cocokkan aja dengan yang di atas gambarnya. Nah, gini. Kemudian kita berikan yang namanya shape fill ya. Jadi kita berikan dia seperti latar belakangnya bisa jadi itu warna kuning seperti ini. Nah, berarti ini nanti kelihatannya kita tebalkan. Nah, kalau sudah, ini ada tulisan dan ada gambarnya. Nah, ini kita gabungkan. Kita klik kedua-duanya, gambar dan juga tulisan. Klik kanan, lalu pilih menjadi grup. Grup, kemudian pilih grup. Artinya dia menjadi satu kesatuan, gambar dan tulisan, seperti itu. Nah, kalau sudah, itu tinggal klik kanan lagi, save as picture. Berarti ini kita simpan di gambar yang namanya bangun ruang kubus. Seperti itu, lalu pilih save, simpan. Nah, kemudian kita kembali ke yang namanya spatial tadi. Oke, ini dia. Nah, kalau sudah, ini pengen kita ganti. Ups. Pengen kita ganti gambarnya ini. Kita ganti caranya adalah klik gambarnya. Ups, ini berputar-putar. Ini kita ganti 0. Kemudian kita pilih yang namanya di sini tombol nih, replace. Gambarnya seperti panah bolak-balik. Kita ganti. Nah, ini kita bisa replace, ganti. Kemudian kita upload. Upload dari perangkat gambar yang sudah kita simpan tadi di menu picture yang sudah ada tulisannya seperti ini. Kemudian kita open.
Nah, ini lagi progres. Nah, dia berubah menjadi gambar dan tulisan gitu. Kemudian nih kita boleh geser-geser ke kiri dan ke kanan. Itu ingat tombolnya adalah X. Sedangkan untuk naik turun itu pilihannya tombol Y. Sedangkan untuk maju mundur itu pilihannya tombol Z. Seperti itu. Nah, ini kalau sudah, Bapak Ibu jangan lupa dikunci kalau sudah fix yang ada di apa ini gambar. Kemudian kita pilih ini 0 aja rotasinya. Kemudian, aduh, gerak-gerak ya. Ini 0. Kemudian kita pilih langsung aja dikunci. Nah, sehingga dia kalau digeser-geser pun udah nggak mau lagi. Udah nggak bisa diputar-putar lagi. Nah, oke, itu sudah gambar. Kemudian, Bapak Ibu misalnya pengen memasukkan seperti yang ada di, sebentar, yang ada di spasial ini tadi. Nah, contohnya di sini. Nah, ini seperti yang ada di pojok kubus ini. Dia sebenarnya ini adalah video, tapi dia play-nya berulang-ulang. Nah, ini disebut dengan gambar GIF ya, Bapak Ibu. Dia itu sebenarnya kita tinggal browsing aja. Kita browsing di yang namanya Google lagi. Kita pilih di sini namanya kubus GIF. Seperti ini, GIF. Kubus GIF, kemudian enter. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa pilih mungkin nih yang ada GIF-GIF ini berarti dia bergerak berulang-ulang seperti itu. Kita pilih salah satu, misalnya boleh deh yang ini. Ini yang tadi udah saya gunakan. Coba pilihnya yang ini. Oke, ini boleh. Kita klik kanan lalu simpan gambar sebagai atau save as picture juga boleh. Kemudian kalau sudah kita pilih save. Nah, kita kembali ke ruangan spatialnya tadi. Nah, misalkan gambar kubus GIF yang tadi bergerak berulang-ulang itu kita pengen masukkan ke bingkai yang di sebelah sini. Itu kita bisa klik upload art lagi. Kemudian kita pilih yang namanya menu upload, masih sama. Jadi asalkan kita mau memasukkan sesuatu, kalau ke bingkai itu kita tinggal pilih bingkainya. Sementara kalau kita mau memasukkan 3D, baru kita gunakan tanda plus yang ini tadi. Nah, kita pilih yang ini aja, gambar upload gambar, masih sifatnya gambar. Kita pilih upload, kemudian pilih select from your device, sama yang ada di perangkat kita, yang GIF tadi yang sudah kita download. Misalnya ini dia ya, yang sudah kita download. Ekstensinya, jenis filenya adalah GIF. Nah, kita pilih open. Nah, ini dia sudah masuk. Nah, ini dia kalau kita eh, masuk ke dalam ruangan, dia ini play otomatis ya, Bapak Ibu. Berbeda dengan video. Nah, kalau video itu dia mesti kita klik play baru dia memulai seperti itu. Nah, sedangkan untuk GIF ini sendiri, dia, nah ini saya edit dulu, kita geser-geser ke kiri ke kanan. Nah, misalnya agak ke kanan. Oke, kalau sudah langsung dikunci biar dia nggak berpindah-pindah. Nah, ini dia sifatnya berulang-ulang seperti itu animasinya. Jadi dia tidak perlu kita klik play. Nah, kalau video biasa dia harus diklik dulu play, baru dia play Bapak Ibu. Sedangkan kalau untuk GIF dia itu memulai otomatis. Jadi dia gerak-gerak sendiri gitu. Nah, ini ada pertanyaan. Oke, sudah kelihatan-kelihatan. Kecil, jadi saya juga suara kecil. Ya Allah, kecil Pak suara Fitri Pak. Mana Pak Agung ini? Tergantung speaker masing-masing. Ya Allah. Oke. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu ini udah berhasil ya masukkan gambar dan tulisan, kemudian ada GIF atau animasi gambar berulang. Nah, ini sebenarnya
kalau untuk seperti matematika itu juga bisa menggunakan namanya GeoGebra. Mungkin bagi Bapak Ibu yang udah terbiasa dengan GeoGebra bisa menggunakan GeoGebra untuk membuat animasi-animasi GIF seperti ini gitu. Jadi bisa dibuat sendiri. Tapi kan kita karena ingin instan ya, jadi boleh kita gunakan yang ada di Google yang kita download saja seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini kalau sudah kita ingin memasukkan yang namanya objek 3 dimensi. Nah, kalau untuk objek 3 dimensi, itu kita pilihnya di sini Bapak Ibu, add content. Karena kalau untuk di sini, di halaman ini, itu yang ada tombol upload langsung, itu hanya yang ada di bingkai-bingkai tembok saja. Jadi sifatnya berupa gambar atau seperti video ya, boleh GIF. Nah, itu yang bisa langsung kita upload dengan menekan tombol upload di sini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin memasukkan yang namanya objek 3 dimensi, itu kita bisa gunakan tombol yang ada di sini namanya add content. Nah, add content-nya ini ada beberapa pilihan, ada recent. Recent ini yang namanya objek-objek yang sudah kita upload sendiri. Jadi apa-apa yang sudah kita gunakan atau yang sudah kita upload terakhir, itu ada di menu recent. Sedangkan di stuf sendiri, untuk stuf ini adalah objek-objek pelengkap yang sudah disediakan oleh website Spatial ini. Nah, jadi ini ada beberapa objek-objek yang memang sudah bawaan dari website Spatial. Kemudian ada lagi dari yang namanya furniture. Nah, furniture ini adalah objek-objek berbentuk ya namanya furniture ya Bapak Ibu ya. Ada meja, ada kursi, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya dari Sketchfab. Nah, di sini kita ada diminta untuk connect your Sketchfab account. Nah, jadi bagi Bapak Ibu mungkin yang belum memiliki yang namanya akun Sketchfab, dia tampilannya seperti ini. Berbeda dengan tampilan Pak Agung tadi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan Sketchfab ini, nah itu caranya kita pilih connect your Sketchfab account. Nah, kita pilih Sketchfab-nya ini, lalu pilih connect your Sketchfab account. Muat akun, muat ulang, pokoknya sampai bisa. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, Bapak Ibu sama kita gunakan yang Google aja. Karena kita tadi login di Spatialnya menggunakan Google otomatis, kita juga gunakan akun Google yang otomatis aja biar gampang. Nah, jangan lupa itu pilihnya email yang sama ya Bapak Ibu ya dengan yang kita gunakan di Spatial. Karena apa? Karena namanya kita mengkoneksikan Sketchfab ini kepada Spatial. Jadi kita gunakan akun Gmail yang sama seperti itu. Nah, kita pilih ini. Oke, kalau sudah pilih lanjutkan. Nah, ini boleh di I agree. Ini boleh nggak usah diceklis. Ini maksudnya kita itu ingin menerima berita-berita atau mungkin email-email dari Sketchfab ini. Kalau Bapak Ibu memang ingin serius di Sketchfab, boleh dicentang. Kemudian tinggal pilih create account. Ini masih loading. Oke, ini tinggal pilih accept ya, Bapak Ibu. Nah, oke, ini artinya Sketchfab kita sudah terhubung ya Bapak Ibu ya dengan yang namanya website Spatial tadi. Nah, ini kalau sudah langsung di-refresh. Nah, ini sudah terhubung. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa memasukkan objek-objek 3 dimensi selain dari yang disediakan oleh website Spatial ini tadi, selain dari stuf dan juga furniture yang ada di Spatial ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin memasukkan seperti tadi jaring-jaring apa ya? Kubus. Karena kita membuat kubus, ketikkan saja jaring kubus seperti itu. Nah, ini ada beberapa, tinggal dipilih. Kebetulan yang saya gunakan itu gunakan yang ini, animasi jaring-jaring kubus. Nah, ini tandanya sedang berjalan. Nah, ini dia sudah jadi.
Ini saya gerakkan layarnya pakai mouse, diklik layarnya, digeser-geser untuk mengubah-ubah arah. Kemudian ini kita klik 3D objeknya. Lalu ada pilihan di sini untuk posisinya bisa digeser kiri dan kanan, X, kemudian di Y itu naik turun. Kalau ingin memperbesar, klik scale sama seperti gambar tadi. Nah, kalau ini kita ukur seperti ini, lalu pilih rotasi, kita putar. Putarnya ke arah ini deh. Nah, ini. Kalau sudah, klik down dulu. Nah, kita jauhkan dulu layarnya, kemudian pilih lagi objeknya, lalu kita perbesar, boleh diturunkan. Oke. Nah, ini kita geser ke kiri dan ke kanan, ini ke depan dan ke belakang. Oke, nah seperti ini. Nah, kalau sudah, jangan lupa klik kunci lock. Nah, nanti supaya apa? Supaya jangan nanti ketika kita salah-salah ketik, nanti objeknya berputar sendiri atau mungkin tergeser seperti itu. Kita Oke. pilih lock. Nah, ini kalau sudah selesai, nah sudah ya Bapak Ibu. Nah, sama juga dengan video, sama dengan GIF juga, itu bisa kita upload videonya dengan klik upload, lalu select from your device. Kemudian cari video kita yang sudah ada, misalnya nih video yang udah dibuat ya. Misalnya ini ukurannya 44 MB, yang ini 44 juga. Nah, sebelumnya kalau nggak salah ini lebih dari 100 berapa ya? 150 MB kalau nggak salah. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya punya video yang ukurannya besar itu tinggal dikompres saja di mp4compress.com. Nanti Fitri kirimkan linknya. Jadi nanti walaupun videonya ukurannya besar, kita bisa mengkompres ukurannya, tapi kualitas videonya tetap sama seperti itu. Nah, kita pilih misalnya yang ini videonya, lalu pilih open. Nah, ini kita tampilkan di bingkai sebelah sini. Nah, kalau misalnya eh, ini lagi proses ya. Kalau misalnya proses uploadnya itu masih kelamaan, kadang-kadang tuh gangguan jaringan, Bapak Ibu bisa langsung di refresh aja. Refresh juga bisa. Nah, karena di sini sebenarnya dia menyimpan secara otomatis, tapi bisa kita ini juga ya, kita setting-setting di sini di menunya, di setting bagaimana caranya space itu supaya tidak auto save. Jadi kalau kita nggak klik save, nah ini kan save tersimpan. Nah, tapi itu nanti akan membuat Bapak Ibu rugi. Jadi kita tetap auto save aja, nggak usah diapa-apain. Karena apa? Kadang nanti dia ketika refresh dia akan membentuk objek-objek yang ada di sini tuh seperti terakhir kali kelihatan gitu. Nah, ini kebetulan lama jaringannya. Kita refresh saja. Oke, baik Bapak Ibu. Saya akan mengajarkan kalau tadi Fitri udah bagaimana connect dari ke Sketchfab langsung. Nah, sekarang saya ingin mengajarkan ke Bapak Ibu mendownload 3D model sesuai kebutuhan kita. Kayak kalau guru kimia tentu yang hubungannya dengan kimia. Pak, saya butuh virtual 3D ruangan, berbagai macam ruangan. Nah, ternyata juga sudah disediakan. Nah, atau ke depan, kalau nanti lebih skillnya tambah lagi, ada software yang memang untuk membuat ruangan itu. Kita mau butuh apa, didesain, dibikin. Contoh misalnya kayak Prof pengen, ini programnya menugaskan kami kayak bikin ada pegunungan, di sana ada kebun-kebun teh. Tentu kadang kalau kita nyari kesulitan, mendingan lebih cepat kita desainkan sesuai keinginan. Oh, tehnya kayak apa? Tentu tehnya
kebun tehnya itu ada jalan sedikit, baru nanti ada rumah atau kedai yang bisa kita di situ ingin ditampilkan pengunjung, anak-anak bisa datang ke ruangan itu juga, lalu menikmati apa yang kita sajikan. Mau itu bentuk video, mau 3D-nya statis, mau 3D-nya ada interaktivitinya, itu tergantung kitanya. Nah, baik, saya akan mempraktekkan sebelum jam 9, yaitu yang namanya Sketchfab. Jadi di sini saya membuka website namanya sketchfab.com. Nah, website ini gunanya untuk mencari 3D model. Nah, ini kan websitenya udah saya buka. Kita biasa harus punya akun juga. Daftarnya biasa pakai Gmail aja, email Anda. Nah, di sini kita tinggal kalau klik Sketchfab di sini, kalau kita buka pertama kali itu akan muncul 3D yang lagi tren, yang lagi tren sama yang history kita pernah download. Di sini Anda tinggal ketikkan kebutuhannya, misalnya yang hubungannya dengan kimia. Nah, saya ketik chemistry, lalu di sini keinginan kita tuh mau apa? Kan di sini 3D model ini berbayar sama gratis. Nah, aset 3D model yang tingkat kerumitannya tinggi nggak mungkin dikasih free gitu. Nah, tetapi kita bisa mencari yang gratis, yaitu dengan mencentang checklist downloadable. Nah, ini downloadable-nya sudah saya nyalakan. Maka di sini akan muncul 3D model yang bisa di-download. Apa ciri yang bisa di-download? Yaitu ada simbol download. Nah, di sini ada tulisannya download. Nah, kita browsing, kita cari-cari, scroll naik turun, yang sesuai keinginan kita download. Nah, pertama ini yang downloadable dulu ya. Downloadable itu yang bisa di-download, tetapi statis. Dia hanya berbentuk 3D model saja. Nah, contoh misalnya kita pengen 3D model yang apalah. Misalnya di sini, ini kan banyak nih 3D modelnya. Ini scrollnya kan ribuan ya, bahkan mungkin bisa puluhan ribu, ratusan ribu. Jadi di sini kita akan misalnya CO2. Ini kan ada CO2. Ini kalau kita buka dulu sampai muncul tampilan besar, lalu kita download. Nah, di sini asal mouse kita putar. Nah, di sini saya menggunakan mouse pengen melihat. Namanya saja 3D model, bisa terlihat dari segala arah. Nah, Anda scroll ke bawah, turunkan. Nah, di sini ada tulisan download 3D model. Punya karya siapa gitu. Nah, Anda tinggal klik yang tulisan 3D model. Nah, nanti akan banyak. Jadi kalau teman-teman biar tahu, namanya 3D itu extensionnya macam-macam. Ada FBX, ada USDZ, ada GLTF, GLB. Nah, yang dipakai di virtual tadi atau di beberapa website lain atau software lain yang memang gunanya untuk membuat metaverse, ruang virtual, itu namanya GLB. Jadi Anda mencari 3D model yang extension atau nama file belakangnya itu yang berakhiran .glb. Nah, di sini ada ukurannya 16 MB. Maka Anda tinggal klik download. Nah, klik download, kita simpan di
kita simpan di tempat kita. Jadi saya sudah punya folder misalnya yang kaitannya dengan kimia, berarti saya buka folder kimia, kita simpan namanya CO2, kita save. Nah, mapel-mapel lain, ini tinggal kembali lagi, kita ketik lagi. Misalnya yang kaitannya dengan Indonesia. Ketik. Atau misalnya Garuda. Bisa nggak Garuda? Nah, ini Garuda. Di sini kan downloadable, artinya ini bisa di-download. Jadi Garudanya berwarna emas. Nah, kayak gini. Jadi ini kalau kita download, maka ini bisa masuk ke virtual yang 3D virtual yang kita pakai, yang kita buat tadi. Nah, ini tinggal di scroll ke bawah. Ini punyanya Iwakura, download, lalu cari GLB. Jadi yang di download itu yang GLB gitu. Nah, kalau biar hemat, ukuran filenya yang kecil-kecil aja. Kalau kecil tentu gambarnya juga nggak sebagus aslinya ya. Sampai ini ke Blender dan seterusnya. Nah, Anda download ukurannya 1000 ini. Nah, Garuda GLB sudah. Nah, itu Anda dokumentasikan sendiri, kita punya sesuai mapel kita gitu, sesuai mata pelajaran kita. Notasi lagu ada nggak Pak? Balok notasi not lagu. Oh, notasi ya. Nah, idealnya kita kalau nyari itu harus pakai bahasa Inggris. Misalnya kayak gini kan not gitu misalnya ya. Atau bukan, kita ketik musik gitu. Nah, ini hubungannya dengan musik gitu. Nah, di sini apa? Kalau bisa lebih spesifik lagi boleh. Not lagu. Nah, di sini semuanya kan downloadable. Downloadable tapi ini yang masih statis ya. Kayak gini. Nah, ini ada. Nah, kalau ada dolar berarti ini bayar gitu. Anda carinya yang logonya downloadable. Downloadable yang bisa di-download. Ini kayak gini. Ini musik kayak gini kan? Ini kayak gini. Nah, seperti ini. Hubungannya dengan anak-anak misalnya, nah ini hubungannya dengan anak-anak nih. Seperti ini. Playground misalnya kan di sini. Nah, seperti ini. Ini kan kayak, ini kan alat-alat permainan TK ya gitu kan, PAUD gitu. Ini bisa. Ini banyak nih yang gratis. Nah, setelah itu bisa juga selain downloadable, Anda cari yang ada animasinya. Jadi dia bergerak, kalau di download itu tanpa kita menggerakkan dia udah dibikin animasi sendiri gitu. Animasi kayak gini, playground kuda. Kita tunggu. Nah, ini dia udah bergerak semacam ini tanpa saya menggerakkan. Jadi ini dibuat di software Blender lalu dibikin animasi. Nah, ini sama, Anda tinggal download saja lalu cari yang GLB. Nah, Anda simpan sesuai mata pelajaran. Nah, tadi saya sudah misalnya kayak Mekah gitu, Ka'bah tuh. Ka'bah. Nah, misalnya, nah kayak gini, ini bisa di-download nih kayak gini. Nah, misalnya ada peserta kita yang guru agama Islam,
pengen belajar umroh dan haji, tentu kita akan masuk belajar yang di sini. Nah, ini namanya 3D model. Nah, yang gambar tadi kan ada PNG, ada GIF dan sebagainya. Anda bisa pakai website yang ada di apa nih? Nah, misalnya namanya websitenya PNG Wing. Nah, di sini ini khusus gambar-gambar. Jadi gambar-gambar PNG, misalnya kaitannya dengan anak-anak misalnya. Nah, di sini gambarnya ini muncul enggak ini fit layar saya? Muncul, Pak. Ya, ini adalah gambar-gambar yang sudah PNG. Jadi latar belakangnya itu udah bersih. Anda tinggal pilih yang diinginkan lalu tinggal download. Sehingga koleksi Anda akan sangat banyak gitu. Kalau terpaksa Anda nggak punya, hanya misalnya punya foto Anda, pengen di remove, ya nanti ada namanya remove PNG. Nah, daftar website dan manfaatnya itu nanti akan kita kirim listnya. Kayak PNG free, lalu 3D model. 3D model ini bukan di Sketchfab saja. Ada puluhan website yang memang menyediakan 3D model. Nah, cuman ini yang paling dikenal dan banyak dipakai. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi Anda yang penting nyoba dulu yang simple aja, satu gambar, satu 3D, nanti boleh di screenshot, dipamerkan di grup. Nah, besok kan masih ada 2 hari. Kita pengen buat virtual yang karya bener-bener kita gitu. Kita download dari mana atau nanti saya kasih, pengen di lapangan, pengen di ruang apa, office, ruang kelas, itu nanti kita coba buat di hari kedua, hari ketiga, biar benar-benar kita pengen bikin virtual 3D karya. Nah, ini nggak ada penugasan, yang penting Anda itu berani mencoba, lalu bisa mempraktekkan di ruang kelas. Nah, saya harap teman-teman yang sudah mulai ahli, tadi beberapa teman-teman saya yang sudah mulai bisa, coba Anda screenshot boleh atau video pendek praktek Anda bersama anak-anak. Misalnya di ruang kelas, boleh kok Anda share, sehingga bisa terlihat di grup, lalu bisa teman-teman yang lain juga bisa nyoba pakai layar proyektor, lalu menjelajah lah kemana. Kira-kira seperti itu ya untuk awalan hari pertama. Jadi ini teman-teman akunnya udah aman kan? Takutnya sampai selesai akun aja belum jadi-jadi. Ini maaf ya yang sudah mahir-mahir, namanya peserta ini kan beragam. Jadi dari beberapa jenjang, lalu jaringan di lingkungan Anda juga beraneka macam. Tingkat keterampilan komputernya juga bervariasi, jadi saya harus mengakomodir semuanya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Halo, ada sesi terakhir pertanyaan? Belum jadi-jadi Pak, ya sabar, enggak apa-apa ya. Alhamdulillah sudah. Ini yang belum jadi-jadi itu maksudnya belum jadi akunnya atau belum jadi proyeknya nih ceritanya? Ainun Mardiah mau nyari kebun teh ya. Nanti kita ke Bandung kita cari kebun teh. Ini Kak, saya udah nyari, memang nanti coba yang ada apa tidak, kalau enggak kita bikin pakai Blender namanya ya. Kalau untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggris SMP, pasnya 3D modelnya seperti apa? Ya sesuai tema, kalau temanya tentang transportasi tentu nerangkan itu. Temanya tentang apa, boleh. Atau nanti diperbanyak beberapa dinding ada video percakapan juga boleh, Pak Isbandio. Nah, selebihnya nanti biar dibantu jawab sama Fitri nih lewat chat-chat gitu ya.
Itu kira-kira Bapak Ibu, gimana? Sudah mulai paham atau tambah bingung atau gimana? Ada yang guru PAUD di sini, guru TK, guru PAUD, ada, tunjuk tangan. Bu Harnani, oh ini ikut pelatihan saya terus, alhamdulillah. Bu Afrida, spesial yang free 3, ya. Nanti kita ada website lagi Bu, yang kita bisa buat. Guru SD ada? Guru SMP? Ada SD. Oke. Ya, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan. Ini saya sama Fitri ngajarnya pas atau kecepatan ya? Pas kan? Ya udah, semoga besok diperkuat lagi. Tambah nanti kita bikin virtual. Anda sekarang dari pengalaman tadi sesi hari pertama sudah kebayang kira-kira besok mau bikin apa ya yang kira-kira ini gitu. Nah, Anda boleh chat ke kami. Kalau memang 3D-nya nggak ketemu-temu ya kita cari. Ya Pak, kecepatan maklum manula. Iya, sama saya juga udah tua ya. Manula. Atau istilahnya namanya Lolita ya. Lolos 50 tahun. Kalau lolos 60 tahun? Nggih, mungkin itu Bapak Ibu yang saya hormati. Dari saya sama Fitri cukup itu dulu. Kita ketemu besok malam. Semoga dimudahkan, dilancarkan sampai besok. Nah, yang terkait 3D Anda browsing-browsing dulu aja. Sama searchingnya, nyarinya itu pakai bahasa Inggris. Insya Allah hasilnya akan. Begitu ya. Tutup it. Nih. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan untuk mengikuti diklat online pada malam hari ini. Kemudian tadi Bapak Ibu yang belum mengisi absen, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi absen, silahkan boleh diisi absen, link ada di grup. Nah, kemudian untuk besok kita masih praktek di website ya Pak ya, belum ke handphone ya Pak ya? Belum. Yang Nah, handphone belum. jadi untuk besok kita masih prakteknya melalui website juga. Jadi kalau bisa, kalau Bapak Ibu memungkinkan, jadi nanti Zoom-nya boleh di handphone, kemudian nanti prakteknya di laptop seperti itu. Nah, saya selaku ini admin sekaligus pembawa acara ya pada malam hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mungkin nanti kalau ada Bapak Ibu yang terkendala, boleh bertanya lewat chat pribadi atau boleh bertanya di grup. Kayaknya di grup nanti dulu ya Pak ya. Di Baru grup kita malam ini bicarakan nanti ya. dulu biar nggak Iya. terganggu nonton bolanya Iya. besok. Iya, jadi nanti boleh japri aja. Nanti boleh Fitri jawab juga. Eh, ya, saya selaku pembawa acara pada malam hari ini sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah mengikuti acara diklat pada malam hari ini hingga selesai. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang nanti mempertanyakan rekaman ini, kemungkinan nanti rekamannya dibagikan setelah selesai ya Pak ya, acara Besok kita 3 pagi. hari. Besok pagi udah dibagikan? Yep. Nah, oke. Jadi rekamannya ini nanti dibagikan besok pagi. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, ditunggu aja info dari kami di grup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kami dari Mahardika Indonesia mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.